Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di pelajaran PAI kelas 12 PKR. Alhamdulillah, kita bersyukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di kesempatan yang insya Allah di hari yang mulia, hari Jumat yang penuh barokah. Dan jangan lupa nanti ketika sudah waktunya sholat Jumat, segera melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas risalah beliaulah kita bisa menikmati nikmat Islam dan membimbing kita ke jalan yang penuh rahmat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Sebelum dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Ahmad Pratama ada? Hadir, Pak. Ardi ada? Saya, Pak. Abdul Aziz? Hadir, Pak. Dani Prasetyo? Ada? Dan? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dimas ada? Dimas? Hadir, Pak. Dodi Iskandar? Ada, Pak. Hadir. Fajar? Hadir, Pak. Febri? Hadir Pak, lagi ngantri dulu orang tuanya sebentar. Oke, siap Bu. Gilang Mubarak? Ada, Pak. Ada. Muhammad Akbar? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bob Sahrul? Hadir, Pak. Sapik? Ada, Pak. Ada. Tim NOP itu siapa? Saya, Pak. Iya, Saya. Pak. Siapa aja? Rahmat Jatniko, Pak. Terus? Enggak, saya doang. Satu doang. Oh, satu doang. Iya. Ya. Tadi yang di belakangnya siapa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke. Yandi? Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Yang baru masuk tadi siapa yang belum di absen? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari adat istiadat, kemudian dirumuskan oleh Bapak pendiri bangsa, founding gathering, sehingga menjadi 5 sila. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah demokrasi dalam Islam. Dimas, demokrasi itu berasal dari bahasa apa, Mas? Dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Apa aja, Mas? Dimas ada? Pak. Demokrasi berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Artinya apa? Demos dan Kratos tuh. Tadi kan kalau nggak salah belajar bahasa PKN ya? Iya, Pak. Ya. Demos dan Kratos artinya apa? Demos dan Kratos. Di bahasa Yunani apa artinya, Mas? Tahu, Pak. Ya. Apa, Mas? Demos dan Kratos itu apa? Demos apa ya? Kalau di
negara itu dikenal dengan demokrasi, tapi nanti ketika di dalam Islam itu ada namanya syuro atau musyawarah. Mungkin ada yang bisa jawab yang lain? Demos dan kratos itu artinya apa? Kalau demos artinya rakyat, kalau kratos artinya kekuatan, Pak. Oke, makasih Mas. Demos itu Ya. adalah rakyat, kemudian kratos itu adalah pemerintahan, Kekuatan. kekuasaan. Jadi demos kratos itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, yang akan kita bahas peta konsepnya adalah demokrasi dalam Islam itu berdasarkan Quran surat Al-Imran 159, kemudian demokrasi dan syuro, hadis menjelaskan tentang demokrasi, kemudian tafsir surat Al-Imran ayat 159, terus pandangan ulama tentang demokrasi, terus yang terakhir adalah penerapan perilaku demokratis. Demokrasi dalam Islam. Ini kita bahas tentang demokrasi terlebih dahulu, yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos yaitu pemerintahan. Secara garis besar itu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Itu kalau nggak salah menurut Abraham Lincoln, salah satu presiden di Amerika Serikat, beliau mengatakan demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana demokrasi dalam Islam? Yang akan kita bahas yaitu demokrasi dalam Islam. Contohnya di situ bisa kita lihat karikatur. Kami bekerja untuk kalian, pajak kami untuk kalian, kamilah yang mensejahterakan kalian, itu rakyat. Terus itu ada yang di belakangnya itu adalah karikatur satir atau menyindir. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang bersikap demokratis, kemudian musyawarah, toleransi dalam perbedaan atau tengah rasa, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan ke seluruh dunia dan insya Allah akan membawa kita ke dalam keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam itu semua diatur karena Islam itu agama yang paling lengkap. Mulai dari awal tidur sampai mau tidur lagi semuanya diatur oleh Islam. Abdul Aziz, bisa dibaca surat Al-Imran 159, Ziz? Aziz ada? Ada, Pak. Bisa dibaca, kelihatan di HP enggak? Betul, Pak. Kelihatan, silakan dibaca, Ziz. Pak, udah kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Baru kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Udah, Pak, udah. Bisa ya. Bisa kelihatan kan? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linata lahum walau kunta fajjan ghalidal qalbi fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, terima kasih Ziz sudah dibacakan untuk surat Al-Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fada'alida al-qalbi lan fazuna min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza aramta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya adalah maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi maksudnya adalah secara garis besar Quran surat Al-Imran 159 disebutkan bahwa Rasulullah disuruh oleh Allah itu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Apabila Rasulullah bersikap keras lagi kasar, maka mereka kaumnya itu akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarah mereka dalam urusan itu. Maksudnya adalah urusan dunia ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nanti ini materi bisa kalian lihat di Google Classroom. Di situ hukum tajwid, ada idgham minggunah, ifa hakiki, idhar safawi, ifa hakiki, idhar halki, alif lam qamariyah, ifa hakiki, idhar halki, idhar halki, kemudian mad alif liskun. Mungkin di HP kalian kurang jelas, nanti bisa kalian lihat di materi yang ada di Google Classroom. Jadi asbabun nuzul tadi surat Al-Imran tadi adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap lemah lembut dan memaafkan kesalahan. Jadi bisa kita pelajari adalah apabila kita bersikap lemah lembut, insya Allah akan akan disukai oleh orang lain. Tapi ada juga saatnya kita itu bersikap keras apabila satu, agama dan Rasulullah kita itu dihina oleh orang lain. Terus bersikap keras apabila kita benar kemudian diinjak-injak oleh orang lain. Itu boleh membela diri. Terus meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah ketika terjadi perang Uhud. Rasulullah berperang melawan kafir Quraisy. Ada salah satu pasukan yang disuruh berjaga di atas bukit, pasukan panah. Ketika melihat musuh sudah terdesak, pasukan yang ada di atas itu ketika itu disuruh walaupun apapun yang terjadi, mau kalah atau menang, tetap di atas. Tapi ketika melihat musuh terdesak, pasukan yang ada di atas itu turun. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu naik ke atas, kemudian berbalik menyerang kaum muslimin. Setelah kaum muslim kalah, menderita kekalahan, Nabi Muhammad tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap orang yang melanggar, bahkan memaafkan kesalahan dari pasukan panah yang ada di atas bukit tadi. Kemudian memohonkan ampun untuk mereka. Jadi ini pengingat bagi diri saya sendiri, kemudian kita semua harus bersikap lemah lembut, kemudian memaafkan. Andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap keras hati dan kasar, maka pasukan yang ada di atas itu bukit, maka dia akan berbalik dan menjauh. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka tentang segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Nabi Muhammad menyerahkan urusan dunia kepada para sahabatnya, karena para sahabatnya itu lebih mengetahui untuk hal yang dunia.
Terus kita sebagai seorang mukmin harus bertawakal. Setelah kita berusaha, berdoa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalau semama kita bertawakal. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semua untuk selalu musyawarah untuk mufakat. Karena kenapa? Musyawarah mufakat itu adalah hal yang harus kita kerjakan. Keputusan bersama itu adalah yang harus kita lakukan. Dan kaum muslimin ketika zaman Nabi itu selalu mematuhi peraturan hasil musyawarah itu. Mereka berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi, karena mereka percaya jihad fisabilillah atau jihad membela agama Allah itu adalah insya Allah akan mati syahid, dan mati syahid itu balasannya adalah surga yang paling tinggi. Dalam surat Al-Imran disebutkan ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum musyawarah. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Jadi sebelum kita mulai bermusyawarah harus lemah lembut, karena kalau semama kita menyampaikan pendapat dengan tidak baik, maka orang-orang yang menerimanya akan malas. Begitu juga dengan kalau seumpama kita mengungkapkan pendapat dengan baik, insya Allah akan diterima. Terus untuk musyawarah ini, jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan susah untuk dilakukan hasil keputusan musyawarah. Terus yang kedua adalah memberi maaf dan bersedia membuka diri. Maksudnya adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apabila kita melakukan kesalahan, harus mau berani meminta maaf dan membuka diri. Karena kenapa? Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan hilangnya kekerasan hati. Terus yang terakhir adalah meminta ampun kepada Allah, karena segala sesuatu ini itu sudah diatur sama Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang berkaitan atau yang mendukung tentang musyawarah, hadis riwayat Tirmizi. Saya tidak pernah melihat seorang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya dibanding dengan Rasulullah SAW. Jadi musyawarah itu adalah menerima saran dan kritik dari orang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan kepada kita, yaitu untuk menerima saran kritik demi kemajuan bersama. Jadi kalau sama ada orang yang mengkritik kita, dengarkan, ambil baiknya, terus apabila kita diberi kritik harus menerima. Nah, demokrasi dan syura. Demokrasi adalah suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan, yang menolak adanya kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau monarki, dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak baik secara langsung maupun perwakilan. Terus demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai dan kemampuan individu. Jadi demokrasi itu adalah menolak adanya kekuasaan terpusat, kemudian menghargai kebebasan berindividu. Sedangkan syura artinya adalah menampakkan atau memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Ada beberapa pendapat mengenai definisi syura. Yang pertama, Ar-Raghib Al-Fahani kitabnya, yaitu proses mengemukakan pendapat dengan saling mengkoreksi antara peserta syura. Pendapat yang kedua, berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan.
yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Terus yang ketiga adalah proses penelusuran pendapat ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Ini persamaannya untuk demokrasi dan syura. Syura merupakan mekanisme kebebasan menyampaikan pendapat. Terus demokrasi ruang lingkupnya lebih luas. Jadi demokrasi itu memberikan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengurusan kekuasaan atau pemerintahan. Dan nilai luhur yang diusung konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam. Sedangkan demokrasi bermain pada wilayah politik dan syura merupakan bagian dari proses demokrasi tersebut. Ini adalah kesamaannya, tapi untuk pendapatnya ada beberapa pendapat tentang demokrasi. Ada dua pendapat, yang pertama adalah yang pro, kemudian yang kontra demokrasi. Untuk yang pro itu ada beberapa pendapat, terus ada juga yang menolak. Yang pertama adalah Abu A'la Al-Maududi. Menurut beliau, Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia. Itu menurut pendapat beliau. Ini yang kontra terlebih dahulu. Terus ada Muhammad Iqbal. Demokrasi telah kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Muhammad Imarah. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak di tangan rakyat. Sedangkan dalam syura itu semuanya didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah yang menerima atau yang pro dengan demokrasi. Yang pertama adalah Yusuf Al-Qaradawi, menerangkan pendapatnya bahwa demokrasi jalan dengan Islam dilihat dari beberapa hal. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang, siapa yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Ini yang pro atau yang setuju. Kemudian Salim Ali Al-Banasnawi mengatakan, demokrasi adalah sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah dibahas. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut ketika menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, kemudian memohon ampun untuk saudara yang melakukan kesalahan. Kelima, menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas, melaksanakan keputusan hasil musyawarah, terus melakukan musyawarah untuk kemaslahatan bersama. Terus berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Jadi ada dua pendapat ulama, ada yang setuju dengan demokrasi, tapi ada juga yang tidak setuju dengan demokrasi. Terserah kalian mau ikut yang mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang demokrasi. Kalau tidak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.